Negeri 148 Palembang. Kali ini saya akan bersama kepala sekolah. Silakan Bapak. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sari, terima kasih. Saya bernama Sugiarto, kepala sekolah SD Negeri 148. Apa yang kira-kira bisa dibantu? Kita bantu, apa tujuannya, ini menghadapi saya. Silakan Bu Sari. Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa bertemu di sini Bu Sari dalam melaksanakan tugas. Ya, benar-benar Bapak. Alhamdulillah. Baik Bapak, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak mengenai dilema etika ya Pak ya. Ya. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi suatu kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika dengan rujukan moral, jadi Ya, betul. baiklah Bu Sari, kalau dilema etika dan rujukan moral itu sebenarnya tidak terlalu jauh, hampir sama. Namun kalau dilema etika adalah suatu kasus di mana kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu bernilai benar dan selalu benar. Sedangkan rujukan moral, kita dihadapkan pada suatu kasus di mana yang satu bernilai benar dan satunya lagi bernilai salah. Itulah yang dinamakan dilema etika dan rujukan moral tadi. Ya, betul ya Pak. Jadi menurut Bapak dilema etika atau rujukan moral itu nggak jauh beda ya Pak ya? Tidak jauh beda. Jadi kalau dilema etika itu dihadapkan pada nilai benar dan benar, sedangkan rujukan moral itu satunya yang benar, satunya yang salah. Betul, karena mengkaitkan moral itu berbeda seseorang dengan orang yang lain, dan seseorang dan orang lain itu selalu memiliki dilema. Dilema etika dan moral itu berkaitan, namun berbeda ya Bu Sari ya. Kemudian bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang sama-sama benar itu Ya. jadi masih berkaitan dengan dilema etika itu. Iya, betul Pak. Yang saya bilang tadi ada dua masalah, itu benar dan benar. Benar. Cara mengambilnya ya kita lihat kondisinya, ya Ibu kemungkinan menurut Ibu benar dilema etika itu, terus menurut yang satunya benar juga. Padahal di antara kedua belah ini kalau kita menilai dilema etika itu ada benar atau tidak, itu tadi yang masuk ke moral tadi. Ya, Nah, rujukan moral. jadi cara mengambil kasusnya kita pandu satu-satu. Kalau saya tidak bisa menentukan saya sendiri, jadi harus antara kedua belah pihak yang mengenai dilema itulah yang saya putuskan, kita putuskan bersama, nanti ketemu di mana yang itu yang benar dan yang salah, tapi kita tidak mengambil atau menyalahkan si A si B, namun kita menyelesaikannya itu seperti itu cara menyelesaikan dilema tersebut. Baik, jadi yang awalnya itu kita identifikasi dulu ya Pak ya kasusnya ya Pak ya. Ya, Lalu betul. kita cari solusi, itu solusi yang terbaik ya Pak ya. Baik, ya. Supaya sama-sama itu memberikan solusi yang terbaik untuk semuanya ya Untuk Pak ya. semuanya kedua belah pihak yang dikatakan dilema etika dan moral tadi. Ada lagi Bu? Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan yang selama ini yang biasa Bapak lakukan? Yang saya lakukan selama ini langkah-langkahnya itu mencari penyebab permasalahan tersebut Bu. Bagaimana, apakah penyebab dari orang yang terlibat kasus dilema itu dengan kasus tersebut, atau berhubungan dengan kasus yang lain, yang dilema itu berhubungan dengan kasus yang lain. Nah, itu yang pertama Bu. Kita ada beberapa cara Bu. Misalkan yang kedua, setelah kita berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat untuk membantu saya sebagai kepala sekolah dengan rekan-rekan sejawat, misalnya di sini jumlahnya 40 orang, tidak bisa saya panggil satu-satu, kita pecahkan bersama-sama. Insya Allah dilema tersebut akan terselesaikan. Jadi yang pertama itu mencari penyebab dari masalah itu ya Pak ya. Kemudian orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, yang berhubungan dengan kasus itu
itu, kemudian kita berdiskusi ya Pak ya dengan rekan-rekan sejawat, Sejawat, ya. karena mau omongan Bu ya, karena dilema itu seluruh orang, seandainya saya selaku kepala sekolah ini 40 atau 20 atau 10 rekan sejawat kita itu masing-masing memiliki itu Ya. dilema, dan bagaimana caranya supaya kasus itu selesai, tidak terjadi dilema Ya, tersebut. memberikan solusi yang Iya, terbaik. sama-sama kita kerjasama, saling keterbukaan, ketemu. Itulah cara menyelesaikannya. Gimana? Puas itu? Baik Pak, ada lagi Pak nih, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu dengan cara mengajak berdiskusi, Bu. Seperti tadi saya sebutkan, bermusyawarah, terus agar ditemukan faktor penyebabnya. Apa penyebabnya? Oh, si A, penyebabnya kemungkinan ya kita lihat dia mengapa ngajar seperti ini, mungkin penyebabnya di rumah. Oh, dia buru-buru, anaknya tidak ada yang mengasuh, itu termasuk dilema itu ya, itu yang proses dengan kita. Jadi seperti itu ya Pak ya? Iya, berdiskusi, awalnya berdiskusi, diskusi dulu, kemudian mencari penyebabnya, iya, kemudian mencari penyebabnya dulu, baru kita berdiskusi agar dapat solusi yang terbaik, seperti itu, supaya tidak merugikan satu sama lainnya. iya, diuntungkan. dan sesama lembaga itu tidak dirugikan, antar lembaga dengan mereka, sesama mereka juga tidak dirugikan. Jadi sama-sama untung, sama-sama rugi, tapi rugi kita hilangkan. Ya, Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya nih Pak. Gimana Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat ada kasus dilema etika ini Pak. Tantangannya dibilang berat, ya berat juga. Dibilang tidak, ya tidak. Ngambil keputusan dilema itu tidak bisa kita ambil sendiri, Bu, yang saya bilang tadi, Ya. berkaitan dengan di atas. Jadi itu masih berkaitan dengan yang memiliki kasus dilema itu. Tantangannya itulah satu-satunya, jangan sampai mereka ini berdua memiliki dilema di depan kita, padahal kita ingin menyelesaikan. Itu tantangannya, Bu. Supaya tidak itu ya harus cara kita masing-masing kita panggil satu-satu dulu, baru kita harapkan sekaligus. Jadi kalau saya menghadapkan sekaligus berdua, pasti ada tantangan. Yang ini bersikeras, yang ini bersikeras, memiliki keinginan mereka masing-masing, hak individualisme merekanya. Itu aja, Bu. Tantangannya yang paling berat di situ, kita harus bisa menyelesaikan sedini mungkin. Ya, menyelesaikan masalah itu dengan sebaik mungkin Iya. ya Pak ya, walaupun tidak kita pungkiri bahwa setiap orang itu memiliki dilema etika masing-masing, memiliki individualisme juga masing-masing ya Pak ya, tapi tetap kita carikan solusi terbaiknya, seperti itu ya Pak ya. Ya, kemudian ada nggak nih Bapak ini memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan kasus? Itu Bapak langsung menyelesaikan kasus itu di tempat atau ada jadwal penyelesaiannya? Langsung saat itu atau nanti dijadwalkan dulu atau seperti apa? Kalau kasus pada saat dilema terjadi, Bu, di saat itulah kita tidak bisa menentukan jadwal, Bu. Di saat itulah dulu kita selesaikan yang urgent dulu atau yang penting dulu, Bu. Jadi setelah di situ baru kita tentukan jadwalnya. Misalnya kalau sesama kita, lembaga kita, ya kalau kita bisa langsung pada satu persatu menghadap saya, satu kedua, baru kita cari dulu. Kalau kita panggil langsung, kita menyesuaikan atau membuat jadwal dulu, lanjut. Berarti Bapak langsung ya Pak ya, langsung pada saat itu juga agar misalnya ada dilema etika itu tidak berlangsung berlarut-larut, seperti langsung diselesaikan pada saat itu. Baik sekali, Pak. Kemudian ada nggak nih Pak faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Yang membantu Bapak? Faktor-faktornya ya kerjasama dengan ini, dengan sesama semuanya, atau warga sekolah ya Pak ya, sekolah, guru, baik guru, baik anak-anak,
anak-anak itu kan anak-anak juga memiliki dilema. Anak-anak wali murid bekerja dengan komite itu. Ya, baik, Bapak. Betul, Ya. Pak. Jadi semuanya ini Harus iya berterima. benar ya Pak ya, Iya. semua warga sekolah itu mulai dari guru-guru, siswa juga, wali murid ya Pak ya, itu Iya. sangat membantu Bapak ya Pak ya. Tidak ada membedakan usia, tidak usah lah. Berarti semua ikut serta ya Pak ya. Serta kita selesaikan. Kalau tidak selesai. Baik Pak, nih kemudian dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan nih Pak? Pembelajaran yang saya ambil yaitu kita sadar bahwa setiap manusia dalam hidup pasti akan menghadapi suatu masalah, karena yang diinginkan manusia tidak selalu sama dengan kenyataan yang ada, sehingga timbullah masalah. Oleh karena itu ya kita sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu menyelesaikan masalah secepatnya, dan yang saya bilang tadi kan, bila terjadi dilema tadi itu tidak bisa dijadwalkan. Jadi selesaikan dulu, baru kita, kalau belum selesai seperti ini, masih kondisi belum stabil, ya baru kita jadwalkan. Sudah Bu, besok kita ini tapi sudah ada titik terang. Itu Bu. Baik, jadi dapat Bapak yang pengalaman itu yang pasti kita pasti menghadapi masalah ya Pak ya sebagai manusia ya Pak ya. Selalu. Ya, tapi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang mampu menyelesaikan masalah itu dengan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Jadi dia harus memperbaiki dirinya. Selalu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya Bapak. Baik Bu. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri percakapan kita kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Sari Siregar, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang dari SD Negeri 148 Palembang. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Okta dalam tema pengambilan keputusan tentang dilema etika atau bujukan moral. Selamat pagi Bapak Okta. Selamat pagi Bu Sari. Apa kabarnya Pak pagi hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sari gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bapak. Baik Bapak, jadi untuk percakapan kita di hari ini ya Bapak ya, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak mengenai dilema etika dan bujukan moral. Dan pertanyaan yang pertama itu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kasus-kasus yang berkaitan dilema etika dan bujukan moral itu kan berbeda, ada dua macam ya. Apabila dia tuh kasusnya dilema etika itu berarti dia kasusnya benar lawan benar. Betul. Sedangkan yang kalau bujukan moral dia benar kasus salah. Ya. Jadi dalam penanganannya juga dan identifikasi permasalahan juga tentunya berbeda. Oh, baik Bapak. Jadi menurut Bapak itu dilema etika itu di mana kasus itu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu benar versus benar ya Pak ya. Kalau yang bujukan moral itu benar melawan salah itu ya Pak ya, dan ada identifikasi kasus masing-masing ya Pak berbeda. Kemudian bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Yang pertama kita identifikasi kasusnya. Apakah benar terjadi kesalahan dalam pelaksanaan atau prosedur yang dilaksanakan sehingga menjadi timbul kasus seperti itu. Setelah kita identifikasi, kita cari dulu referensinya, apakah benar-benar kasus ini kesalahannya. Kita ambil contoh kasus siswa ya, kasus siswa ini benar versus salah. Misalkan ada siswa yang berkelahi, dia melihat kawannya berkelahi, dia pengen bantu, ya kan? Ya. Tapi dia kalau bantu hitungannya dia ngeroyok. Ya betul Pak. Itu kan salah juga. Artinya menyelesaikan masalahnya dia secara sendiri.
harusnya dia juga karena rasa empati terhadap teman, jadi dia memutuskan masalahnya sendiri. Nah, kita sebagai guru di sini juga harus bisa menyikapi hal seperti itu, harus bijak untuk mengidentifikasi mana persoalan yang bisa kita selesaikan secara langsung atau juga permasalahan itu bisa diselesaikan melalui musyawarah. Lalu. Nah, jadi baik menurut Bapak itu pengambilan keputusan itu harus mengidentifikasi kasusnya dulu ya Pak ya. Dan berdampak untuk pada lembaga atau tidak. Oke, berdampak pada lembaga atau tidak ya Bapak. Baik, untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang seperti biasa Bapak lakukan selama ini kalau menangani kasus? Yang pertama tentunya kita mengidentifikasi kasus tersebut ya. Mencari tahu apa penyebab kasus tersebut terjadi. Kemudian setelah kita identifikasi, lalu kita mencari narasumber ataupun pandangan-pandangan dari rekan sejawat. Bisa juga kita musyawarahkan pada rapat kasus-kasus yang terjadi. Karena kalau sebenarnya tergantung dengan kasusnya. Ada kasus yang bisa secara insidental, secara langsung kita selesaikan, dan ada juga kasus yang harus kita cari solusinya secara bersama. Kalau dia kasusnya menyangkut anak individu saja, tidak sampai menyeret lembaga, kita bisa menyelesaikan secara langsung. Tapi kalau dia nanti menyangkut lembaga sekolah kita, nama baik segala macam, kita harus rapatkan. Baik. Jadi prosedurnya itu kalau dia masih antar di ruang lingkup sekolah bisa diselesaikan saat itu juga ya Pak ya. Namun kalau sudah mencakup sekolah, institusi itu harus dijadwalkan, dirapatkan musyawarah bersama ya Pak ya. Baik. Untuk selanjutnya, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika, dalam kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu yang jelas itu kita harus benar-benar memahami kasus itu dulu. Jadi kalau kita paham kasusnya itu, kita akan mendapatkan atau memilih pilihan solusi yang tepat. Kemudian yang efektif lagi untuk memilih kasus itu, kita perlu rekan untuk berdiskusi. Jadi memahami kasus dulu ya Pak ya. Kemudian harus punya rekan sejawat untuk bermusyawarah menyelesaikan kasus tersebut ya Pak ya. Ya, kalau hal-hal yang selama ini Bapak ini tantangan nih Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Kalau dilema etika itu terkadang kita ini takut ya, ada rasa takut ya apabila keputusan kita ini salah. Kita harus mementingkan kedua-duanya agar tidak merasa disalahkan. Jadi yang menurut saya, kalau ada kasus yang dilema etika seperti itu, jadi kita ini jangan sampai berat sebelah dalam menyelesaikan kasusnya. Dia harus benar-benar yang salah ya diputuskan salah, tapi yang disalahkan si yang salah tersangkanya tadi juga harus diberi semacam teguran keras, namun tidak membuat anak atau guru itu down. Psikologinya harus kita tetap jaga, kita jaga sehingga kita beri pengertian bahwa apabila kita melakukan suatu tindakan yang salah, konsekuensinya juga harus ada. Pemahaman terhadap guru-guru ataupun seseorang itu harus kita perhitungkan dan kita pertimbangkan agar tidak terjadi salah pengambilan keputusan. Jadi takut kalau menurut Bapak itu tantangannya itu tadi ya Pak ya, apa namanya itu takut keputusannya itu salah, tetapi harus tetap
berlaku adil Berlaku adil ya terhadap pada semua pihak ya Pak ya. Nah, ya, baik Pak. Kemudian Bapak Bapak ini memiliki sebuah jadwal ketika menyelesaikan kasus dilema etika. Ya. Ya tadi saya seperti yang disampaikan, jadwal itu apabila misalkan kasusnya misal di sekolah ya terhadap kedisiplinan. Kedisiplinan itu tentunya kita harus punya program kerja. Program kerja itu yang kita jadikan acuan untuk menjadwalkan menyelesaikan kasus-kasus guru yang mungkin sedang bermasalah. Kita melakukan pembinaan dan juga bisa dirapatkan seperti itu. Karena nantinya menyangkut kode etik. Apabila kasus itu sampai pelanggaran hukum, tentunya juga kita menjadwalkan bermediasi kepada pihak berwajib kan. Iya, betul Pak. Nah, kalau hanya kasusnya sekedar insiden, misalkan seandainya, oh Bapak hari ini saya tidak bisa masuk karena tiba-tiba anak saya sakit. Nah, itu kan kasus juga. Iya, betul Oke, Pak. Selesaikan cari guru piket atau kasih tugas siswanya. Nanti kalau sudah selesai anaknya sembuh, tolong kembali ke rumah. Ada yang sifatnya langsung bisa kita selesaikan dan juga ada harus terjadwal. Oke, jadi ada yang langsung boleh diselesaikan pada saat itu ya Pak ya. Kalau misalnya terjadwal harus dijadwalkan dan dirapatkan. Iya. Atau faktor-faktor nih Pak yang selama ini membantu Bapak menyelesaikan kasus dilema etika ini. Yang membantu saya yang pertama adalah tentunya support dari rekan-rekan ya. Kalau ada ini rekan-rekan juga tidak menutup mata. Jadi mereka juga memberikan saran dan masukan kepada kita untuk menyelesaikan masalah itu. Apalagi kan saya mempositifkan di sini bukan terlalu sebagai seorang bos. Kita di sini adalah seorang manajerial dan juga seorang rekan kerja. Jadi kita mengedepankan kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga terjadi teamwork. Teamwork benar. Jadi ada support dari rekan sejawat ya Pak ya. Kalau support dari wali murid Pak? Ya, wali murid juga beberapa kasus misalkan ya Bu ya. Ada informasi bahwa anak tidak masuk ya. Supaya kebetulan wali murid kita aparat di sini RT. Jadi beliau tahu kondisi keluarganya di sana. Jadi kita bisa cari juga informasi dari wali murid melalui perangkat desa lah, bisa dikatakan bahwa memang orang tuanya seperti ini, kasusnya ini. Jadi kita bisa mengambil keputusan, jangan sampai anak ini tidak masuk tetap kita salahkan, kan tidak tahu ya, latar belakangnya. Betul Pak, betul. Menyebabkan anak itu tidak masuk, tidak hadir di sekolah. Jadi saran dari wali murid untuk tentunya perkembangan sekolah ya, kemajuan sekolah itu memang dibutuhkan karena kita ini kan dalam mendidik tuh minimal ada 4 unsur, anak itu sendiri, ya, murid, guru, kemudian masyarakat dan lingkungan sekitar. Kalau anak itu mau sekolah tapi gurunya nggak mau, salah benar Pak. Dua-duanya harus. Yang kita khawatirkan itu adalah antara sekolah dan rumah. Orang tua tentunya pasti berperan ya, benar. Tapi kita tidak bisa kontrol antara rumah dan sekolah, lingkungan tadi. Seperti apa anak itu bergaul. Ya, berarti ada 4 unsur ya Pak ya, kalau saya tangkap dari ini Bapak tadi, ada murid sendiri, kemudian guru, keluarga dan lingkungan itu ya Pak ya, yang sangat membantu Bapak. Terakhir nih Pak, dari semua yang sudah Bapak jelaskan, Bapak sampaikan kepada saya, pembelajaran apa nih atau pengalaman apa yang paling berkesan ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika? Tentunya dalam memutuskan suatu masalah kita tidak boleh ceroboh, Bu. Jadi kita harus berpikir jernih, lebih mengedepankan akal ya, jangan sampai gegabah. Artinya harus sabar. Nah, dan sabar juga ini harus diasah. Terus belajar
dalam semakin ibaratnya gini, kalau ada kasus itu jangan lari. Nah, benar-benar. Kalau ada kasus itu jangan lari, hadapi masalah itu dengan kepala dingin. Ya. Jangan emosi, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Ya, jadi intinya tidak boleh ceroboh, mengedepankan akal sehat ya Pak ya. Kemudian harus sabar dan banyak belajar. Tuh, baik Bapak, terima kasih ya Pak ya wawancara kita hari ini, percakapan kita hari ini. Ya. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan pada Bapak Okta, Kepala SD Negeri 150 Palembang untuk wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.